Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Saudara-saudara, bagaimana dengan kabar Anda? Semoga tetap sehat walafiat di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jumpa kembali di channel Badarus Syamsi. Selama bulan suci Ramadan, channel ini akan menyuarakan kata-kata penting, kata-kata mutiara dari para tokoh dan orang-orang hebat di dunia, baik itu kalangan ulama, ilmuwan, filosof, ataupun para sufi. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan kalimat yang cukup panjang. Sebetulnya asal kalimat ini dari Imam Al-Ghazali, filosof sekaligus sufi sekaligus mutakalim di dalam dunia Islam. Tetapi kata-kata yang cukup bermakna dari Al-Ghazali ini dikutip oleh Sachiko Murata dalam bukunya The Tao of Islam. Jadi mari kita simak kata-kata dari Al-Ghazali yang dikutip oleh Sachiko Murata ini. Al-Ghazali pernah mengatakan seperti ini: hati itu diciptakan untuk dunia yang akan datang. Tugasnya adalah mencari kebahagiaan. Kebahagiaannya terletak pada pengetahuannya akan Tuhan. Ia memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dengan mengenal hasil karya Tuhan, yaitu seluruh kosmos atau alam semesta. Ia memperoleh pengetahuan tentang keajaiban-keajaiban kosmos melalui indera-indera. Indera-indera itu hidup melalui kerangka badan. Saudara-saudara, sebetulnya berbicara tentang substansi manusia ya, khususnya hati. Ini sebetulnya pembahasan yang cukup berat karena memang Al-Ghazali memposisikan hati itu sebagai substansi yang sangat utama. Hati itu memiliki tugas yang cukup berat karena hati itu harus mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Oleh karena itu, ketika tadi di awal dikatakan bahwa hati itu diciptakan untuk dunia yang akan datang, itu berarti bahwa dunia yang harus dibangun oleh hati itu adalah dunia kebahagiaan, bukan kebahagiaan semu. Sebetulnya ketika orang merasa puas dan menikmati kepuasan akibat menuruti nafsu, maka sebetulnya itu bukan kepuasan yang diinginkan oleh hati, bukan kepuasan yang sejatinya dimiliki oleh hati, tapi itu adalah kepuasan nafsu. Kalau kepuasan yang diinginkan hati adalah kebahagiaan, nah apa perbedaan antara kepuasan dengan kebahagiaan? Kepuasan bisa diperoleh dengan menuruti hawa nafsu, bersikap tidak benar, menyimpang. Ketika orang telah melakukan penyimpangan karena nafsunya, maka dia merasa puas. Tapi lain dengan kebahagiaan. Kebahagiaan memiliki dimensi ilahi, dan kebahagiaan ini sebetulnya yang menjadi tugas hati untuk memperolehnya. Nah, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta memberikan tugas untuk memperoleh kebahagiaan terhadap hati itu begitu saja. Kan tapi Allah telah menunjukkan alat-alat, bagian-bagian nikmat-nikmat eksistensi di alam semesta ini yang bisa menuntun hati untuk mencapai kebahagiaan itu. Oleh karena itu, kebahagiaan yang sesungguhnya yang diidam-idamkan oleh hati adalah pengetahuan akan Tuhan. Jadi kalau manusia sudah mengetahui Tuhan, manusia mengenal dirinya, kemudian mengenal Tuhan, maka manusia itu sudah mencapai kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh hati. Oleh karena itu, sekali lagi, tugas untuk memperoleh kebahagiaan oleh hati itu tidak serta-merta diemban sepenuhnya oleh hati, tapi Allah memberikan alat bantu berupa indikator, sinyal nikmat-nikmatnya di alam semesta ini. Alam semesta sebagai karya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menunjuki hati untuk mengenal Allah itu sendiri.
Karena tadi dikatakan bahwa kebahagiaan yang menjadi tugas hati untuk memperolehnya adalah pengenalan kepada Allah. Dan untuk mengenal Allah, Allah telah membantu menunjuki kepada hati akan karya, akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Kemudian Allah juga memberikan bantuan berupa nikmat kepada manusia. Nikmat yang sebagaimana dalam firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kemudian melengkapi manusia dengan indera. Indera-indera inilah kemudian yang bisa menangkap sinyal dan indikator ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian sinyal itu dikirimkan kepada hati. Jadi indera mengetahui keajaiban-keajaiban di alam semesta, kemudian pengetahuan itu dikirimkan kepada hati untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika hati, pikiran, dan indera bisa bekerja sama untuk memperkuat pengenalan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu akan mencapai kebahagiaan. Sebaliknya, bila ketiga hal tersebut berjalan sendiri-sendiri, pikiran berjalan sendiri, hati berjalan sendiri, indera berjalan sendiri, yang dikejar adalah kepuasan hawa nafsu, maka bukan kebahagiaan yang akan dicapai, akan tetapi kerusakan-kerusakan yang akan dialami oleh manusia itu sendiri. Karena bukan pengenalan Tuhan yang dicapai oleh kondisi yang retak antara pikiran, hati, dan indera tersebut, melainkan kesengsaraan karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, ini cukup berat untuk membahas pandangan Al-Ghazali ini, tapi yang jelas kata kuncinya adalah bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya pada diri manusia itu adalah pengenalannya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya bisa memohon kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan hidayahnya kepada kita, agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita memang belum mencapai pada kedudukan itu, kita belum ada pada kedudukan itu, pada makom pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Oleh karena itu, kita masih sering melakukan penyimpangan. Kita masih sering mengalami penderitaan, kesusahan, dan kesengsaraan. Tapi hati yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa sang pemilik hati akan mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara, semoga kita bisa memiliki hati yang semakin bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebetulnya itu yang menjadi cita-cita kehidupan manusia bagi mereka yang percaya akan kehidupan berikutnya setelah kehidupan di dunia ini. Terima kasih. Inilah kata-kata mutiara pada malam hari ini. Ikuti terus channel Badarus Samsi untuk mendengarkan kata-kata mutiara yang lainnya. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.